Komitmen pasangan nomor satu ini bukan pemberantasan korupsi, tapi korupsi dan dua saudara kandungnya. Korupsi dan dua saudara kandung, maksudnya? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juru bicaranya Timnas, Pak Indra, terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mengejutkan sekaligus memalukan, datang dari Timnas Amin, jubirnya yang juga adalah politikus Partai Nasdem, Indah Karismiaji, terjerat kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang TPPU di perusahaannya PT Luki Mandiri Indonesia Raya. PLH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfududdin Cakra Saputra mengatakan penggelapan pajak ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Bersama dengan rekannya satu perusahaan Ike Andri, kata Mahfududdin, dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU, yaitu sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Mahfududdin menerangkan Indra dan Ikal sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan MA pajak pertambahan nilai PPN perusahaan tersebut. Selain itu, keduanya juga tidak menyetorkan PPN yang dipungut kas negara. Akibatnya negara merugi lebih dari 1,1 miliar. Keduanya dijerat pasal 39 ayat 1 huruf Cejo, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Jangsto pasal 64 ayat 1 KUHP. Indra Karismiaji telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Imron menerima pelimpahan tahap 2 kasus tersebut. Di sisi lain, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati Kejaksaan Tinggi Jakarta guna mengajukan penangguhan penahanan dari Indra Karismiaji. Syahroni pun berharap pihak Kejati DKI Jakarta dapat mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan dari pihaknya. Ia berkata pada wartawan Rabu 27 Desember, betul Indra Karismiaji ditangkap di Kejari Jakarta Timur, tapi saya lagi buat surat penangguhan penahanan kepada Kejati DKI Jakarta. Mudah-mudahan dikabulkan. Kita tinggal minta kebijaksanaan dari Kejati DKI. Indra ternyata tidak sendirian ditangkap oleh Kejati Jakim. Selain Indra, ada pihak bernama Ike Andriani. Kedua orang ini diproses lewat berkas perkara yang terpisah. Indra ditahan di Cipinang, Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu, kata Kejar Kejaktim, yaitu tersangka Nurindra B. Karismiaji di Rutan Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 27 Desember. Mengejutkan sekaligus memalukan, datang dari Timnas Amin, jubirnya yang juga adalah politikus Partai Nasdem, Indah Karismiaji, terjerat kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang TPPU di perusahaannya PT Luki Mandiri Indonesia Raya. PLH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mahfududdin Cakra Saputra mengatakan penggelapan pajak ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Bersama dengan rekannya satu perusahaan Ike Andri, kata Mahfududdin,
dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU, yaitu sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Mafdududdin menerangkan Indra dan Ikal sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan MA pajak pertambahan nilai PPN perusahaan tersebut. Selain itu, keduanya juga tidak menyetorkan PPN yang dipungut kas negara. Akibatnya negara merugi lebih dari 1,1 miliar. Keduanya dijerat pasal 39 ayat 1 huruf Cejo, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Jangsto pasal 64 ayat 1 KUHP. Indra Karismiaji telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Imron menerima pelimpahan tahap 2 kasus tersebut. Di sisi lain, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati Kejaksaan Tinggi Jakarta guna mengajukan penangguhan penahanan dari Indra Karismiaji. Syahroni pun berharap pihak Kejati DKI Jakarta dapat mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan dari pihaknya. Ia berkata pada wartawan Rabu 27 Desember, betul Indra Karismiaji ditangkap di Kejari Jakarta Timur, tapi saya lagi buat surat penangguhan penahanan kepada Kejati DKI Jakarta. Mudah-mudahan dikabulkan. Kita tinggal minta kebijaksanaan dari Kejati DKI. Indra ternyata tidak sendirian ditangkap oleh Kejati Jakim. Selain Indra, ada pihak bernama Ike Andriani. Kedua orang ini diproses lewat berkas perkara yang terpisah. Indra ditahan di Cipinang, Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu, kata Kejar Kejaktim, yaitu tersangka Nurindra B. Karismiaji di Rutan Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 27 Desember. Mengejutkan sekaligus memalukan, datang dari Timnas Amin, jubirnya yang juga adalah politikus Partai Nasdem, Indra Karismiaji, terjerat kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang TPPU di perusahaannya PT Luki Mandiri Indonesia Raya. PLH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mafdududdin Cakra Saputra mengatakan penggelapan pajak ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Bersama dengan rekannya satu perusahaan Ike Andri, kata Mafdududdin, dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU, yaitu sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Mafdududdin menerangkan Indra dan Ikal sengaja tidak menyampaikan pemberitahuan MA pajak pertambahan nilai PPN perusahaan tersebut. Selain itu, keduanya juga tidak menyetorkan PPN yang dipungut kas negara. Akibatnya negara merugi lebih dari 1,1 miliar. Keduanya dijerat pasal Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja